teman-teman. Jadi di video ini kami akan mempresentasikan hasil kuesioner yang telah kami bagikan melalui Google Form yang dimana mengenai meningkatnya bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental generasi muda. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya yaitu Anindya Mutia Pradana dengan NIM 11. Dan saya anak Bung Istri Gadita Dewi dengan NIM 45. Topik yang kami bawakan melalui kuesioner tersebut yaitu berkaitan dengan meningkatnya kasus bullying dalam kalangan generasi muda yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental. Tindakan intimidasi dan pelecehan secara verbal, fisik, atau melalui media sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan bahkan trauma psikologis pada korban. Hal ini seringkali mengakibatkan penurunan harga diri, gangguan makan, kesulitan belajar, isolasi sosial, dan dalam kasus ekstrim dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Dampak jangka panjang dari bullying ini mungkin memengaruhi kemampuan generasi muda untuk percaya diri, berinteraksi dengan orang lain, serta menciptakan dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental mereka di masa depan. Oleh karena itu, topik ini penting untuk diangkat agar dapat mendorong kesadaran, memperkuat sistem dukungan, dan mempromosikan lingkungan yang aman dan inklusif guna mengatasi masalah ini. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data yang kami ambil, yaitu kuesioner, di mana daftar pertanyaan untuk sumber data bisa dalam jumlah banyak dan tersebar. Kemudian responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi daftar pertanyaan tersebut dengan memilih waktu sendiri di mana ia luang. Kemudian daftar pertanyaan secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak, dan daftar pertanyaan biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya lebih objektif. Selanjutnya ada yaitu instrumen pengumpulan data, yaitu kami menggunakan Google Form. Selanjutnya ada bukti pengumpulan datanya, yang dimana ini merupakan link Google Form-nya, dan ini bukti foto dari Google Form. Selanjutnya ada hasil pengumpulan data. Mulai dari daftar pertanyaan, ada sekitar 13 pertanyaan yang kami gunakan di Google Form, yaitu yang pertama, apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying? Yang kedua, jika pernah, jenis perbuatan atau tindakan bullying seperti apa yang pernah Anda alami atau lakukan? Kemudian yang ketiga, apakah Anda rasakan secara emosional setelah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying tersebut? Yang keempat, apakah Anda mengalami perubahan perilaku atau emosi yang signifikan karena mengalami atau menyaksikan tindakan bullying? Kemudian yang kelima, apa dampak besar yang Anda rasakan setelah mengalami bullying baik di lingkungan sekolah ataupun sekitar? Dan yang keenam, apa tanggapan Anda mengenai maraknya insiden bullying yang disebabkan oleh trauma atau stres karena mengalami tindakan bullying? Kemudian ada, apakah Anda telah mencari bantuan atau berbicara dengan seseorang tentang pengalaman atau menyaksikan tindakan bullying? Kemudian lalu juga lantas apa yang Anda lakukan untuk mengatasi dampak psikologis dari perlakuan tersebut? Dan bagaimana menurut Anda sekolah dan masyarakat seharusnya mengatasi masalah bullying? Apakah Anda merasa sekolah atau lembaga pendidikan Anda cukup aktif dalam mencegah bullying? Apakah Anda pernah mendengar tentang program di lingkungan sekitar Anda yang bertujuan untuk mencegah tindakan bullying? Apakah menurut Anda bahwa seharusnya anti-bullying dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan? Dan yang terakhir yaitu apakah Anda memiliki saran atau komentar tambahan terkait topik bullying dan kesehatan mental generasi muda? Terdapat 4 orang yang dari rentang usia 18 tahun dan 20 orang dari rentang usia 19 tahun, 9 orang yang berusia 20 tahun, 1 orang yang berusia 21 tahun, 2 orang yang berusia 22 tahun, dan 1 orang yang berusia 23 tahun. Sebenarnya itu rata-rata jenis kelamin atau gender yang mengisi kuesioner kami, yaitu terdapat 15 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Menerima program studi yang mengisi kuesioner Google Form kami. Yang pertama ada 1 orang dari arsitektur, 2 orang dari akuntansi, 1 orang dari manajemen perhotelan, 3 orang dari informatika, 2 orang dari keperawatan, 1 orang dari manajemen, 1 orang dari marketing communications, 1 orang dari pendidikan agama Hindu, 1 orang dari pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, 1 orang dari psikologi, 9 orang dari sistem informasi, 11 orang dari sistem informasi akuntansi, 1 orang dari teknik sipil, dan 1 orang lagi dari usaha perjalanan wisata. Selanjutnya itu ada instansinya, yaitu ada 1 orang dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, ada 1 orang dari LSPR, dan 24 orang yang mengisi dari Primakara University, dan ada juga 1 orang dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali, kemudian ada 1 orang dari Stikes Wiramedika Bali, ada 4 orang dari Universitas Romadewa, 1 orang dari Universitas Pendidikan Nasional, 1 orang dari Universitas Hindu Indonesia, 1 orang dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, 1 orang dari Universitas Udayana, dan 1 orang dari Universitas Erlangga. Selanjutnya itu ada pertanyaan pertama, apakah Anda pernah mengalami atau melakukan tindakan bullying? Terdapat 22 orang yang menjawab pernah dan juga 15 orang yang menjawab tidak pernah. Selanjutnya, jika pernah, jenis perundungan atau tindakan bullying seperti apa yang pernah Anda alami atau saksikan? Dari hasil kuesioner terdapat 21 orang mengalami perundungan verbal, 10 orang mengalami perundungan fisik, 4 orang mengalami cyberbullying, 1 orang mengalami perundungan seksual, 5 orang mengalami perundungan sosial, 1 orang dijauhi, 1 orang barang kepemilikannya dirusak, dan 8 orang tidak pernah mengalami bullying. Selanjutnya, pada jenjang apa Anda pernah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying atau perundungan? Dari hasil kuesioner terdapat 2 orang pada jenjang kuliah, 3 orang pada jenjang SMA, 8 orang pada jenjang SMP, 14 orang pada jenjang sekolah dasar, dan 10 orang lainnya tidak pernah. Soal selanjutnya, apa yang Anda rasakan secara emosional setelah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying tersebut? 12 orang menjawab marah, 18 orang menjawab sedih, 9 orang stres, 7 orang menjawab takut, 8 orang tidak merasakan apapun, dan 8 orang tidak pernah. Apakah Anda mengalami perubahan perilaku atau emosi yang signifikan karena mengalami atau menyaksikan tindakan bullying? 11 orang menjawab iya, 13 orang menjawab tidak, dan 13 orang lainnya menjawab tidak yakin. Soal selanjutnya, apa dampak terbesar yang Anda rasakan setelah mengalami bullying baik di lingkungan sekolah ataupun sekitar? 3 orang menjawab gangguan dalam kesehatan mental, baik itu gangguan cemas, depresi, dan PTSD. 2 orang menjawab gangguan tidur atau insomnia, dan tidak ada yang menjawab penurunan prestasi dan hasrat dalam melakukan sesuatu. 19 orang menjawab menurunnya rasa percaya diri, 1 orang menjawab malas sosialisasi dalam lingkungan sekitar rumah, 1 orang menjawab menjadi lebih waspada kepada tiap orang, dan 11 orang lainnya menjawab tidak pernah.
Apa tanggapan Anda mengenai maraknya insiden bunuh diri yang disebabkan oleh trauma atau stres karena mengalami tindakan bullying? Kesimpulan dari jawaban para pengisi kuesioner adalah korban bullying dan kurangnya support system di sampingnya, kurangnya pemahaman mengenai bullying, memberikan hukuman untuk pelaku bullying, penyakit mental yang serius yang diakibatkan oleh pelaku bullying terhadap korban bullying. Oke, apakah Anda telah mencari bantuan atau berbicara dengan seseorang tentang pengalaman atau menyaksikan tindakan bullying? 25 orang menjawab iya dan 12 orang lainnya menjawab tidak. Lantas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi dampak psikologis dari perilaku tersebut? 7 orang menjawab menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, 1 orang melakukan konseling dengan psikolog. 6 orang bercerita kepada keluarga atau teman terdekat, 19 orang menjawab menjauhkan diri dari pergaulan negatif dan memilih pergaulan yang membawa energi positif, dan 4 orang lainnya tidak ada. Soal selanjutnya adalah bagaimana menurut Anda sekolah dan masyarakat seharusnya mengatasi bullying? 10 orang menjawab tindakan disiplin yang lebih ketat, 9 orang menjawab pendidikan tentang bullying, 12 orang menjawab dukungan konseling untuk korban atau pelaku, dan 3 orang melibatkan orang tua atau guru, 1 orang menjawab kesadaran diri sendiri, 1 orang menjawab bikin efek jerah ke tukang bully, dan 1 orang menjawab tidak pernah. Apakah Anda merasa sekolah atau lembaga pendidikan Anda cukup aktif dalam mencegah bullying? 10 orang menjawab ya, 11 orang menjawab tidak, dan 16 orang lainnya menjawab tidak yakin. Apakah Anda pernah mendengar tentang program di lingkungan sekitar Anda yang bertujuan untuk mencegah bullying? 16 orang menjawab iya dan 21 orang lainnya menjawab tidak. Apakah menurut Anda bahwa seharusnya anti-bullying dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan? 31 orang menjawab ya dan 6 orang lainnya menjawab mungkin. Apakah Anda memiliki saran atau komentar tambahan terkait topik bullying atau kesehatan mental generasi muda? Kesimpulan dari jawaban para pengisi kuesioner adalah yang pertama, edukasi mengenai bullying, yang kedua, peran orang tua, dan yang terakhir adalah mempermudah akses konseling untuk diskusi mengenai bullying. Oke, kesimpulan dari pembahasan kami, dari total keseluruhan yang mengisi kuesioner sejumlah 37 orang, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pernah mengalami perilaku bullying. Usia terbanyak yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa yang berusia 19 tahun dan didominasi oleh kalangan wanita dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka pernah mengalami bullying di jenjang sekolah dasar, dan dari beberapa responden yang pernah mengalami bullying, perasaan yang mereka rasakan akibat dari perlakuan bullying tersebut adalah sedih, marah, dan stres. Melihat dari reaksi tersebut, besar sekali kaitannya dengan kasus bunuh diri yang marak terjadi di kalangan mahasiswa atau generasi muda akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya adalah tekanan mental yang disebabkan oleh bullying dari lingkungan sekitarnya. Jika dibiarkan begitu saja, tanpa adanya orang yang mendampingi sebagai support system, kemungkinan untuk mereka memiliki pikiran bunuh diri itu sangat besar. Untuk menghindari kejadian-kejadian serupa, semakin marak terjadi, maka sangat diperlukan adanya pendidikan mengenai bahaya bullying dan dibentuk pada konseling yang dapat dimanfaatkan oleh para korban bullying mengadu dengan rasa aman. Sekian dari kami, terima kasih.